Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di analisa pagi di hari ini, hari Rabu ya, 10 Mei 2023. Seperti biasa sebelum kita membuat pemetaan hari ini, kita coba untuk mengevaluasi dan melakukan koreksi satu hari kemarin ya. Siapa tahu ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari yang sudah kita lakukan, adakah plus dan minusnya. Baik, kita langsung lihat di XAU USD. Di satu hari kemarin kita sudah membuat analisa seperti ini dengan gambarannya. Ada potensi untuk bergerak turun di area 2005, kemudian akan berpotensi mantul kembali kalau dia tidak mampu menembus. Tetapi tentu kita juga akan uji di wilayah level terdekat dulu, yakni di kisaran 2018 ya. Di 2018 kira-kira mampu tidak melewati. Karena itu kita tempatkan selnya di 2016 di bawah level psikologisnya, kemudian targetnya di 2011. Yang pertama, yang kedua di level bawahnya 2003,68. Setelah mencapai ini berpotensi akan memantul ya. Kemudian kita lihat yang di atas ya. Kenapa kita tempatkan posisi buy kita cukup dekat dari runningnya ya. Kenapa kita tempatkan posisi buy dekat sekali dengan runningnya? Karena potensinya akan cenderung naik, sehingga kita menempatkan posisi buy di 2003,25 ini, dan tersentuh mungkin dalam beberapa jam berikutnya ya. Ini sudah tercapai target di 500 sekian, meskipun tidak persis di garis yang kita tentukan, minimal mendekati target yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, setelah koreksi turun tidak mampu menembus level bawahnya atau tidak menembus minimal bukaan, kemudian memantul kembali dan terus menembus level di atasnya, sehingga mendekati titik target berikutnya, meskipun tidak melewati tetapi minimal mendekati, dan ternyata berakhir di area di situ. Tidak ada hal yang terlalu signifikan ya, tidak sampai menembus area jenuhnya, cukup di area target yang kedua. Dari yang ada ini minimal kalau kita mengikuti satu potensi ya, satu peluang bisa kita dapatkan ya. Walaupun di dalam perjalanannya kita bisa update terus dan kita bisa menempatkan posisi-posisi baru sesuai dengan tren yang ada. Dan berikutnya kita lihat untuk satu hari ke depan ya. Berikutnya untuk saat ini kita akan lihat dengan time frame tinggi dulu. Di time frame tinggi tetap memberikan petunjuk bahwa seller masih kuat, tidak ada tanda-tanda buyer masih kuat, tidak ada tanda-tanda seller yang signifikan di sana. Kemudian di time frame H1, juga bahkan akan berpotensi kembali pullback ya, kembali naik lagi. Sehingga kita tinggal menunggu momentum yang tepat di time frame yang lebih kecil. Untuk melihat lebih dekat time frame di sana, kita bisa gunakan yang lebih rendah ya. Kita bisa menggunakan time frame M15 untuk melihat momentum untuk kita nanti entry. Posisi buy kita tempatkan di posisi buy kita tempatkan di 2039 ya, 2039. Ini kita tempatkan posisi buy di 2039,63 ya. Meskipun harga tinggi, kita tetap antisipasi semuanya, sehingga tetap saja
ada yang bisa kita jadikan sebagai solusi ketika nanti berbalik. Target yang pertama kita tempatkan untuk buy-nya di 2045. Target 1 di 2045.14. Kemudian di target berikutnya kita tempatkan di level berikutnya di kisaran 2050 ya. Kita cukup ngambil 500-an ya, di 2050.98. Wilayah jenuhnya masih tetap seperti yang sebelumnya, mendekati 2058. Kita tempatkan sebagai area koreksi saja dulu di 2058.70. Di area ini berpotensi memantul, bahkan bisa menjadi titik reversalnya ya. Kita nanti sambil lihat seperti apa di candle yang terbentuk menjelang mendekati 2058. Selanjutnya dari sisi bawah kita menempatkan posisi sell kita di ambil yang lebih dekat dengan target yang cukup dekat juga ini ya. Oke, kita masih melihat di kondisi levelnya sehingga nanti tidak terjebak di area yang beresiko ya. Kita tempatkan untuk posisi sellnya ya, sellnya di 2035.08 ya. Kita tempatkan di 2035.08. Untuk target kita tempatkan di 2000 berapa ini ya, oh terlalu dekat ya. Targetnya terlalu dekat, kita tempatkan di 2031. Oke, pertama karena ini trennya naik, kita hanya ambil kecil-kecil dengan target di 2031.85 ya. Kita mengambil pendek ya, jarak pendek karena ini trennya naik. Kita ambil yang lebih dekat saja. Yang kedua kita tempatkan di 2028. Target berikutnya 2028.04.
area koreksi kita tempatkan di 2024. Ini koreksi di 2024.59 ya, sebagai bahan untuk nanti kita perhatian di sini. Di area ini banyak penolakan, di sana berpotensi nanti memantul kembali ya. Dan juga sebaliknya, ketika dia tekanan kuat ke bawah, maka bisa breakout dan jauh lebih panjang turun ke bawah hingga mendekati 2020 ya. Karena itu nanti kita lihat bagaimana perkembangan berikutnya. Mungkin ini yang bisa kita lakukan untuk pagi ini, yang bisa kita sampaikan, mengingat di tren masih kuat ke atas sehingga sell ini kita hanya memanfaatkan peluang-peluang pendeknya dan segera exit ya, karena masih ada potensi bergerak naik jauh lebih kuat lagi dari sisi teknikal pun dari sisi fundamental ya. Mengingat sekali lagi di kondisi Amerika yang tidak baik-baik saja, termasuk di Eropa. Di Amerika bahkan sekarang terancam gagal bayar hutang ya, sekian ribu triliun, tidak bisa bayar hutang, gagal bayar hutang, dan tentu sangat berdampak luas terhadap ekonomi dunia, termasuk nanti akan mempengaruhi pergerakan di emas ya. Kita tunggu sambil kita monitor di tiap pergerakan yang ada di chart ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.